Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, eh, di sini kami dari kelompok PSTIC dengan saya Fahri Ramadan dan dua rekan saya. Farel Retiasan Negara. Dan saya Nabila Lea Putri. Jadi di sini kami akan membuat video, yaitu tugas dari Pak Puput selaku dosen pengampu mata kuliah sistem operasi. Ya, jadi di sini kami membuat video tentang materi yaitu CPU scheduling algorithm. Ya, jadi di sini kita akan belajar bagaimana CPU memproses sebuah data atau lebih tepatnya untuk menentukan proses mana yang akan masuk ke CPU. Nah, jadi di sini terlihat di gambar bahwa ada dua model dari CPU scheduling, yaitu yang pertama ada primitif. Ya, jadi apa itu primitif? Primitif adalah model di mana data itu ada yang memaksa untuk keluar dari CPU. Nah, jadi data itu bisa keluar karena ada yang memaksa untuk keluar dari CPU. Dan yang kedua itu ada non primitif, itu kebalikan dari primitif. Jadi data yang telah masuk ke CPU itu tidak bisa atau tidak ada yang memaksa untuk keluar dari CPU sampai data itu selesai diproses di dalam CPU. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada beberapa macam tipe dari CPU scheduling yang akan kami jelaskan. Jadi yang pertama itu first come first serve atau FGFS, yang kedua ada shortest job first SGF, dan yang terakhir ada round robin. Ya mungkin yang pertama akan dijelaskan oleh Nabila Alia Putri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai first come first serve. FCFS itu merupakan algoritma penjadwalan yang secara otomatis mengeksekusi proses yang terantri berdasarkan urutan kedatangannya. Sama seperti antrian atau venue, dan bisa dianalogikan dengan siapa yang datang pertama maka akan dilayani pertama. Nah, FCFS ini memiliki sifat non-preemptive, yaitu sekali proses dijalankan tidak bisa dihentikan sampai selesai. Lalu dapat dilihat dari tabel di sini. Dari kolom pertama terdapat proses 1 sampai proses 5. Lalu di kolom selanjutnya itu terdapat arrival time. Apa sih itu arrival time? Arrival time itu merupakan waktu kedatangan proses keantrian. Nah, dari kedatangannya dapat dilihat bahwa P2 itu datang lebih awal, yaitu di detik 0, lalu P1 dan P3 itu datang di detik kedua. Maka itu jika ada proses yang tiba dalam waktu yang sama, maka pelayanan mereka diurutkan berdasarkan kedatangannya terlebih dahulu. Berdasarkan antriannya terlebih dahulu, maka daripada itu P1 didahulukan, lalu baru P3 dan P4 lalu P5. Lalu di kolom selanjutnya terdapat burst time, yaitu waktu eksekusi yang dibutuhkan oleh si proses. P2 membutuhkan 1 detik untuk diolah di dalam CPU, P1 membutuhkan 2 detik di dalam CPU, P3 membutuhkan 3 detik, P4 membutuhkan 5 detik, dan P5 membutuhkan 4 detik. Jika tidak ada proses yang di queue, maka CPU-nya idle. Lalu dapat dilihat di sini terdapat Gantt chart, yaitu diagram batang yang digunakan untuk menggambarkan urutan eksekusi proses pada algoritma penjadwalan CPU. Di kolom selanjutnya terdapat completion time, yaitu waktu selesai dieksekusi.
karena P2 datang di detik ke-0, maka diolah dalam 1 detik, lalu dikeluarkan di detik pertama. Lalu P1 datang di detik kedua, diolah selama 2 detik, dan dikeluarkan di detik keempat. P3 datang di detik keempat, diolah selama 3 detik, lalu dikeluarkan di detik ke-7. P4 datang di detik ke-7, diolah selama 5 detik, lalu dikeluarkan oleh CPU di detik ke-12, dan P5 datang di detik ke-12, diolah selama 4 detik di CPU, dan dikeluarkan di detik ke-16. Lalu tabel selanjutnya adalah turnaround time, yaitu selisih antara completion time dengan arrival time, yaitu 4 dikurang 2, yaitu 2, 1 dikurang 01, 7 dikurang 25, 12 dikurang 39, 16 dikurang 4, 12. Lalu di kolom selanjutnya itu terdapat waiting time, yaitu waktu menunggu proses sebelum dieksekusi. Nah, ini terdapat rumusnya dari waiting time, yaitu turnaround time dikurangi oleh burst time. Jadi 2 dikurang 2, 0, 1 dikurang 1 dikurang 1, 0, 5 dikurang 3, 2, 9 dikurang 5, 4, dan 12 dikurang 4, 8. Begitupun dengan respon time, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak proses masuk ke arrival time sampai proses pertama kali mendapat jatah CPU. Sama dengan waiting time. Sekian penjelasan mengenai FCFS. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya itu ada shortest job first atau shortest job next. Nah, jadi apa sih perbedaan dari yang pertama? Ya, jadi perbedaan yang pertama itu pada SGF ini data yang masuk ke CPU adalah data yang lebih cepat selesai diproses. Ya, jadi di SGF ini juga menggunakan model yaitu non-preemptive atau tidak ada yang memaksa untuk data itu bisa keluar dari CPU sampai data itu selesai diproses. Ya, lanjut scroll ke bawah dikit. Oke. Ya, jadi di sini ada pertanyaan, bagaimana jika dua proses burst time-nya sama? Nah, jika ada dua dari proses itu burst time-nya sama, maka kita akan menerapkan dari FCFS tadi. Nah, di mana kita akan melihat data yang mana yang duluan masuk. Maka data itu yang akan dituliskan terlebih dahulu atau dimasukkan ke CPU terlebih dahulu. Nah, terus juga di sini terlihat pada gambar bahwa data yang masuk adalah P4. Kenapa P4 yang masuk? Sedangkan burst time-nya itu ada di 6 detik. Ya, jadi di sini kenapa dia masuk duluan? Karena di waktu 0 detik itu cuman ada satu proses yang bisa dimasukkan ke CPU atau yang ready di antrian, yaitu P4. Maka karena itu P4 menjadi data yang pertama yang masuk ke CPU. Boleh di-scroll lagi ke bawah. Oke. Di sini terlihat bahwa P4 menjadi data yang pertama masuk ke CPU dan dengan waktu penyelesaian yaitu 6 detik. Di waktu ini proses yang ready itu ada P1, P2, P3, dan P5. Kenapa begitu? Karena P4 memakan waktu 6 detik, sedangkan P1, P2, P3, dan P5 itu memiliki waktu masuk ke CPU yang kurang dari 6 detik. Maka dari itu
proses P1, P2, P3, dan P5 itu ready di antrian. Bisa di-scroll ke bawah. Lalu bisa dilihat ternyata P1 dan P3 memiliki waktu burst time yang sama. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ketika ada case seperti ini, kita akan menggunakan FGFS, di mana yang akan masuk duluan yaitu adalah data yang duluan tiba atau duluan masuk ke CPU. Ya, bisa dilihat dari arrival time-nya bahwa P1 lebih dahulu daripada P3. Maka di sini kita akan memasukkan P1 terlebih dahulu. Bisa di-scroll dikit ke bawah. Bisa dilihat bahwa setelah P4 itu P1 masuk ke dalam CPU. Dikarenakan P1 masuk di detik ke-6, maka dia akan diproses selama 1 detik atau burst time-nya 1 detik. Jadi P1 akan keluar dari CPU itu di detik ke-7. Bisa di-scroll lagi. Ya, begitu selanjutnya dikarenakan P1 dan P3 memiliki burst time yang sama, maka setelah P1 data yang akan masuk adalah P3 karena burst time-nya adalah yang paling cepat untuk diproses. Scroll lagi dikit ke bawah. Oke, yang selanjutnya ada P5 karena prosesnya lebih cepat. Begitu juga dengan P2. Karena kan P2 adalah proses yang paling lama untuk diproses di CPU. Oke, scroll lagi ke bawah. Oke, di sini ada penjelasan bahwa di dalam proses ini atau Gantt chart ini tidak ada idle atau CPU ini tidak menganggur, tidak ada waktu atau detik yang tidak diproses. Nah, ketika CPU tidak ada idle, maka total burst time akan sama dengan total waktu akhir. Bisa di-scroll lagi. Ya, jadi di sini jika algoritmanya itu non-preemptive, maka waiting time dan respon time itu akan sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga dari complete time atau CT, itu didapat dari Gantt chart. Bisa dilihat sedikit di-scroll ke atas lagi. Ya, di bagian sini CT di P1 itu 7 dikarenakan waktu yang keluar, waktu data P1 itu keluar dari CPU adalah 7 detik. Begitu seterusnya, P2 16 karena dia keluar di detik 16, P3, P4, dan P5. Balik lagi, scroll dikit ke bawah. Atasan lagi. Oke. Di situ juga ada turnaround time, itu didapat dari complete time dikurang arrival time. Jadi 7 kurang 2 sama dengan 5, begitu seterusnya. Oke, lanjut di situ ada waiting time. Ya, jadi waiting time ini waktu data itu menunggu untuk diproses. Lanjut di scroll ke bawah.
Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa eh, jika algoritmanya non primitif, maka WT dan RT itu akan sama atau waiting time dan respon time-nya bakal sama. Jadi untuk mencari average waiting time-nya, di scroll ke bawah dikit lagi, yaitu dengan cara menjumlahkan dari keseluruhan nilai atau keseluruhan uh, waiting time yang sudah kita tulis di table ini, terus dibagi dengan total dari data atau proses yang ada. Di sini ada 23, maka dia akan dibagi dengan 5. Itu sama dengan 4,6 untuk average-nya atau rata-rata dari waiting time. Ya mungkin segitu saja untuk penjelasan dari SGF. Ya bisa lanjut ke penjelasan yang selanjutnya. Oh baik, saya akan menjelaskan mengenai scheduling algorithm round robin, di mana round robin itu scheduling algorithm CPU yang paling banyak dipakai pada sistem time sharing dengan konsep setiap proses mendapatkan jatah waktu eksekusi, atau kita bisa nyebutnya time quantum, di mana round robin have similarity with FCFS, tapi dia modenya preemptif, di mana dia menggunakan time quantum dan dia dapat memaksa sebuah proses untuk uh, berhenti memproses data terlebih dahulu, dan berdasarkan burst time-nya, jika ada sisanya, dia akan kembali masuk tapi berdasarkan urutan. Jadi ada konsep FCFS di sini, di mana first come first serve. Jadi nanti ada arrival time yang duluan akan dijalankan duluan, namun terbatas pada time quantum. Boleh di scroll. Nah, jadi di sini ada P1, program 1, 2, 3, 4, 5 dengan arrival time yang program 1 itu 0 dan burst time-nya 8. Program 2 arrival time 5, burst time 2. P3 arrival time 1, burst time 7. P4 AT-nya 6, BT-nya 3, dan P5 AT-nya 8, BT-nya 5. Oke, selanjutnya. Nah, di sini diberikan time quantum sebanyak 3. Dan tentu saja tadi konsepnya itu seperti FCFS, di mana yang arrival time duluan, yang datang duluan akan masuk duluan. Jadi P1 itu akan masuk duluan ke ready queue. Lanjut scrollnya. Nah, setelah masuk, di mana burst time-nya itu 8, tapi hanya diberikan time quantum 3, maka P1 masih memiliki burst time sisa 5, tapi itu akan dilakukan setelah satu round atau satu putaran. Jadi selanjutnya scroll. Nah, iya segitu. Nah, selanjutnya yang masuk akan P3, di mana arrival time selanjutnya yang paling awal masuk, yaitu dengan arrival time 1 dengan burst time 7, dia akan masuk ke selanjutnya dan memakai time quantum 3. Jadi sisa P3 itu nanti akan sisa 4 selanjutnya. Nah, berhubung dengan arrival time tersebut, selanjutnya P1 masih bisa masuk lagi karena belum ada data atau program data proses yang masuk. Jadi P1 masuk lagi dengan mengurangi burst time-nya lagi selanjutnya. Nah, dia nanti akan lanjut masuk ke situ. Selanjutnya baru arrival time selanjutnya yaitu P2. Lalu dilanjutkan ke P4 yaitu arrival time 6 selanjutnya.
Iya, lanjut. Nah, baru dengan itu dia ready queue-nya masih ada dimasukin ke P3-nya karena arrival time P5 itu masih 8 dan itu belum masuk ke ready queue. Selanjutnya, selanjutnya itu baru setelah P3 itu selesai time quantum kedua yaitu ke detik ke-6, baru P1 masuk lagi memakai time quantum 3 detik sehingga memakai hingga sampai ke 9. Lalu selanjutnya di scroll lagi. Nah, berhubung arrival time-nya sudah masuk, jadi ready queue-nya P5 itu masuk dengan burst time 5 tapi dia masih pakai 3 jadi nanti sisa 2 nanti dia bisa masuk lagi. Jadi dia setelah P3, P5 lalu P1 lagi karena P1 itu masih menyisakan burst time 2 di mana sudah dikurangi 6 di awal. Lalu sisa 2 dia masuk lagi ke ready queue. Selanjutnya selanjutnya setelah P1 itu menggunakan time quantum 3 dan menyisakan burst time 2 itu nanti P2 masuk terlebih dahulu menggunakan time quantumnya 3 tapi dia hanya menggunakan burst time 2 jadi dia langsung habis dan tidak ada pada ready queue lagi. Selanjutnya scroll. Nah, yang isi itu nggak apa-apa. Jadi setelah P2 itu sesuai dari ready queue-nya, first come first serve. Jadi P4-nya masuk dengan P4 itu burst time-nya 3 jadi pas time quantum-nya 3 juga jadi langsung habis. Selanjutnya dia tidak akan masuk ke ready queue lagi. Lalu selanjutnya scroll lagi. Dia di Gantt chart akan melanjutkan ke P3 karena P3 itu masih menyisakan 4 burst time. Dia akan menggunakan 3 detik time quantum dan menyisakan 1 burst time. Jadi nanti dia akan itu lagi ke ready queue lagi. Selanjutnya kelebihan dikit. Nah, segitu. Nah, selanjutnya setelah P3 menggunakannya sehingga menyisakan 1 burst time, berdasarkan ready queue selanjutnya ada P5 yaitu dia memiliki burst time 5 jadi dikurangi 3 dengan time quantum menyisakan burst time 2 jadi dia nanti bakal antri di ready queue di paling terakhir karena dia datang paling akhir namun burst time-nya belum selesai jadi dia paling terakhir setelah P3 dengan misalkan 1 burst time P3. Selanjutnya semua ready queue akan masuk ke Gantt chart dan diproses ke CPU secara bergantian menyesuaikan time quantum yang ada. Berhubung P3 dan P5 itu menyisakan 1 dan 2 burst time, jadi tidak ada lagi yang menambah ke ready queue. Jadi akan selesai ke detik selanjutnya, scroll dikit. Nah, dia akan selesai di detik ke-25. Dengan city atau completing time di P1 dia selesai di detik ke-22 dengan TAT atau turnaround time itu dia juga ke-22 waiting time-nya 14 detik dari karena dia masuk beberapa kali dan masuk terakhir itu pada detik ke-20. Selanjutnya ada sebentar. Selanjutnya ada di P2 dia menggunakan completing time-nya di detik ke-11 karena dia hanya memiliki 2 burst time. Jadi sekali masuk dia langsung selesai, tidak ada limit time quantum yang ada. Jadi dia tidak masuk lagi ke ready queue.
Selanjutnya ada P3 dengan completing time-nya di detik ke-23 dengan dia memiliki burst time 7 dan arrival time 1. Dia memerlukan 3 kali mengantri untuk menyelesaikan pemrosesan datanya di CPU. Selanjutnya ada di P4, dia completing time di detik ke-14 dengan 1 kali masuk dan dia langsung selesai karena menyesuaikan time kuantumnya, dia langsung habis. Selanjutnya di P5, dia memerlukan 2 kali masuk sehingga completing time-nya di 25 detik dan dia sebagai pemrosesan terakhir. Dan turnaround time-nya dia mengurangi completing time dikurang arrival time. P1 itu 22 kurang 0, P2 itu 11 kurang 56, lalu P3 itu 23 kurang 1, 22. P4 itu 14 kurang 6, 8, dan P5 itu 25 kurang 8, yaitu 17. Dengan waiting time itu dia menghitungnya dengan sistem berhenti. Jadi ketika P1 itu masuk dan terkena time quantum, dia akan menghitungnya hanya dari misal P1 sekali masuk itu 0 dan 3. Jadi ntar dia masuk lagi di detik ke 9, baru dia dihitung lagi, lalu dan nanti di detik ke 20 dia baru dihitung lagi. Jadi makanya berbeda dalam penghitungannya. Selanjutnya di scroll lagi. Scroll lagi di akhir aja. Nah, jadi dengan kelebihan round robin itu dia adil dan semua proses mendapatkan kesempatan untuk masuk, namun dibatasi dengan time quantum. Namun kekurangannya, jika kuantum terlalu besar, dia akan mirip seperti FCFS. Namun jika terlalu kecil, overhead context switch-nya tinggi, di mana context switching adalah proses di mana sistem operasi atau perangkat lunak komputer beralih dari menjalankan tugas atau proses yang satu ke tugas atau proses yang lain. Jadi maksud di sini adalah ketika time kuantumnya terlalu besar sehingga melebihi dari semua burst time proses yang ada, dia akan otomatis menjadi FCFS saja. Dia tidak ada versi round robin dan menjadi preemptif. Dia akan menjadi FCFS yang non preemptif. Namun ketika time kuantumnya terlalu kecil, seperti misalnya dia burst time-nya rata-rata adalah 6, namun time kuantumnya 2, itu akan menyebabkan overhead context switch tinggi. Jadi nanti dia bakal terjadi sangat memakan waktu di sana dalam perpindahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin segitu saja untuk penjelasan dari materi kali ini, yaitu CPU scheduling algorithm. Saya harap penjelasan dari kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika kami ada salah kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.